Semakin ku kejar, semakin menjauh. Rival makin pusing 7 keliling. Terungkap kegacoran Ramon ini, kata Boyan, ini selengkapnya. Boyan Hodak akhirnya buka suara soal rahasia di balik performa tajam Ramon Tanque yang belakangan ini sedang jadi sorotan. Dalam 2 laga terakhir, Ramon tampil menggila. 3 gol berhasil ia lesakan, termasuk kontribusi penting saat menghadapi Bali United. Instingnya di depan gawang yang dulu sempat dipertanyakan, kini justru berubah jadi senjata mematikan bagi Persib. Menariknya, performa apik Ramon ini sempat dikaitkan dengan rutinitas pilates yang ia jalani. Banyak yang menilai latihan tersebut membuatnya lebih seimbang, kuat, dan tidak mudah jatuh seperti di putaran pertama. Ya, kita masih ingat, di awal musim Ramon sempat jadi bahan kritik. Ia kerap terlihat kurang tenang di depan gawang, bahkan beberapa kali kehilangan momen emas karena mudah jatuh saat mengejar bola. Namun kini semuanya berbalik. Ramon tampil lebih klinis, lebih percaya diri, dan yang terpenting, konsisten mencetak gol. Menanggapi hal itu, Boyan Hodak justru santai. Pelatih asal Kroasia tersebut mengaku tidak terlalu peduli dengan metode latihan tambahan yang dilakukan anak asuhnya. Baginya, satu hal yang paling penting, hasil di lapangan. Saya harap demikian. Saya tidak tahu dampaknya seperti apa, tapi bagi saya yang terpenting adalah dia bisa mencetak gol, ujar Boyan. Boyan juga menegaskan bahwa dirinya akan selalu mendukung apapun yang dilakukan pemain, selama itu membawa dampak positif bagi tim. Apapun yang bagus untuk tim, saya mendukungnya. Yang paling penting dari pemain adalah mencetak gol, apapun latihan tambahan yang dia lakukan, lanjutnya. Bahkan dengan gaya khasnya yang santai, Boyan melontarkan pernyataan yang langsung jadi perhatian. Saya tidak tahu apakah itu pelenturan, pilates, atau apapun itu. Kalau dia bermain tenis meja juga saya tidak peduli. Yang paling penting adalah dia mencetak gol dan itu tentunya bagus. Satu pesan yang jelas dari Boyan Hodak, mau itu pilates, mau itu pingpong, yang penting Ramon Tanque terus bikin gol dan membawa Persib terus melaju di jalur juara. Di lain sisi, Hodak ungkap faktor penentu kemenangan Persib Bandung atas Bali United. Menurut Hodak, timnya sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan sebelum situasi berubah akibat kartu merah yang diterima salah satu pemain. Saya rasa sebelum ada pemain yang mendapat kartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan, ujar Hodak. Dia menilai jika jumlah pemain tetap seimbang, Persib berpeluang mengakhiri laga lebih cepat, terlebih setelah sempat unggul 2 gol di babak kedua. Namun kondisi berbalik ketika Bali United unggul jumlah pemain. Faktor kelelahan membuat Maung Bandung mulai kehilangan ritme permainan hingga akhirnya kebobolan. Namun pada akhirnya, kami bisa meraih 3 poin dan sekarang fokus ke pertandingan berikutnya, tegasnya. Sementara itu, William Barros dikritik bobotoh Persib, Boyan Hodak berikan jawaban berkelas dan membandingkan dengan Mariano Peralta. Hodak menilai kontribusi Barros tidak bisa diukur hanya dari catatan gol. Ia menegaskan peran pemain sayap itu juga terlihat dari kerja kerasnya dalam membantu pertahanan tim. Secara defensif, dia bermain fantastis, karena hari ini pemain nomor 7 adalah pemain paling berbahaya. Dia benar-benar mematikannya, ujar Hodak. Dalam laga tersebut, ancaman dari fullback Bali United, Taimen Gopel, diminimalisir dengan baik. Peran Barros disebut krusial dalam meredam pergerakan pemain berbahaya tersebut sepanjang pertandingan. Hodak juga menanggapi kritik yang datang dari sebagian bobotoh Persib terkait performa Barros. Ia menyebut tidak semua penilaian publik memahami detail peran pemain di lapangan. Anda tahu, di antara para penggemar, banyak yang tidak memahami sepak bola. Pada akhirnya, dia adalah salah satu alasan kenapa kami menang hari ini, kata Hodak. Selain kontribusi defensif, Hodak menilai Barros tetap memiliki peran penting dalam menyerang. Ia bahkan membandingkan produktivitasnya dengan winger lain di kompetisi. Barros bermain di sayap. Oke, dia seorang winger. Bisakah Anda menyebutkan winger manapun yang mungkin mencetak lebih banyak gol darinya di seluruh liga, selain Mariano Peralta? Ucapnya. Menurutnya, tidak semua pemain di posisi sayap memiliki keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Ini menjadi nilai plus bagi Barros di dalam Persib. Dan ditambah lagi, dia juga bertahan. Banyak dari mereka tidak bertahan. Jadi apa maksud mereka? Tegas Hodak. Hodak juga mengingatkan bahwa seorang pemain tidak selalu bisa mencetak gol di setiap pertandingan. Ia meminta agar kontribusi pemain dilihat secara menyeluruh, bukan hanya dari satu aspek.
Sementara itu, kata Frans Putros usai Persib mentumbangkan Bali United. Selanjutnya siap lawan tim peringkat 8. Putros menilai kemenangan ini penting saat Persib sedang berada di jalur juara. Sama seperti yang pelatih katakan, menurut saya yang terpenting adalah kita bisa meraih kemenangan hari ini, kata Putros. Kami bisa meraih 3 poin, dan kami kini masih berada dalam posisi yang bagus, kata bek timnas Irak itu. Persib selanjutnya akan dihadapkan dengan lawan yang tak bisa dianggap enteng. Putros kawan-kawan akan melawan Dewa United. Sekarang kami akan mulai mempersiapkan diri lagi dan mulai untuk menatap pertandingan berikutnya. Berita lainnya, pengamat bola Rifan Pradipta, persaingan juara memuncak. Persib semakin dekat juara, teror Borneo FC bisa jadi sandungan. Persija makin dibuat putus asa meski ada peluang juara. Ya, memasuki pekan ke-26, Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 64 poin. Namun posisi Maung Bandung belum sepenuhnya amam lantaran terus mendapat tekanan dari Borneo FC yang mengoleksi 60 poin di peringkat kedua, serta Persija Jakarta di posisi ketiga dengan 55 poin. Secara matematis, Persib memang berada di atas angin, namun situasi di lapangan kerap menghadirkan kejutan yang sulit diprediksi, terlebih dengan 8 laga terakhir yang akan sangat menentukan. Pengamat sepak bola nasional Rifan Pradipta menilai persaingan masih terbuka, terutama antara Persib dan Borneo FC. Kalau masih 8 laga, peluang masih terbuka, tapi yang paling dekat menguntip Persib menurut saya Borneo FC. Persija memang masih ada peluang, tapi performanya sempat mengalami sedikit turbulensi, ujar Rifan. Namun demikian, Rifan menegaskan Persija Jakarta tetap menjadi ancaman serius. Ia menyebut Macan Kemayoran berpotensi kembali ke jalur perebutan gelar jika mampu menjaga konsistensi seperti saat meraih kemenangan atas Persebaya Surabaya. Menurutnya, baik Persib maupun Persija memiliki tantangan serupa, yaitu menjaga fokus dan konsistensi permainan. Lawan terberat mereka sebenarnya adalah diri sendiri. Mereka harus menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang bisa membuat kehilangan poin, jelas Rifan. Sementara itu, Borneo FC dinilai sebagai tim yang paling stabil dalam beberapa pekan terakhir. Meski sempat mengalami penurunan performa, Pesut Etam mampu bangkit dan kembali memberikan tekanan serius kepada Persib. Rifan juga menyoroti keberhasilan Borneo FC dalam memanfaatkan bursa transfer paruh kedua. Rekrutan anyar dinilai mampu meningkatkan performa tim asuhan pelatih Fabio Lefundes tersebut. Borneo FC cukup berhasil di bursa transfer putaran kedua. Mereka tidak merombak tim secara besar-besaran, tapi justru efektif menambah kekuatan. Itu yang membuat mereka sekarang lebih stabil, ungkap Rifan. Dengan 8 pertandingan terakhir, persaingan menuju tangga juara dipastikan akan semakin ketat. Persib masih memimpin, namun Borneo FC terus menekan, sementara Persija siap memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk kembali bersaing di jalur juara.